Lapor, Taruna Remaja, nama Logi Termawasa, nomor pokok Taruna 1902-11. Mohon izin pimpinan untuk mengumpulkan tugas. Baiklah, dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan PPT yang telah dibagikan, yaitu mengenai mesin bor dan mesin gerinda. Yang pertama, saya akan membahas tentang mesin bor. Definisi mesin bor. Mesin bor adalah suatu jenis mesin gerakan yang memutarkan alat potong yang arah pemakanan mata bornya hanya pada sumbu mesin tersebut atau dalam kurung hanya untuk melubangi. Sedangkan pengeboran adalah operasi menghasilkan lubang berbentuk bulat dalam lembaran kerja dengan menggunakan pemotong berputar yang disebut bor. Nah, dari sini kita dapat melihat bahwa fungsi dari mesin bor ini adalah untuk melubangi benda kerja. Kemudian di sini ada jenis-jenis mesin bor. Di sini ada 3 jenis mesin bor. Yang pertama adalah mesin bor tangan. Digunakan untuk pekerjaan ringan, dipegang dengan tangan kiri dan diputar dengan tangan kanan. Ya, dapat dilihat di sini bahwa mesin bor tangan ini menggunakan cara manual untuk menggerakkan mata bornya. Yang kedua adalah mesin bor dada. Ya, prinsipnya juga manual, tapi penekanan dilakukan dengan dada dan tangan kiri biasanya digunakan pada pekerjaan kayu. Cara penggunaannya, dada dipasang pada mata dada. Cara penggunaan bor dada yaitu pasang mata bor, kemudian kunci, lalu gunakan pengeboran setelah memberi tanda titik pengeboran dengan penitikan ballpoint. Perbedaan bor ini dengan bor tangan yaitu pada bor dada dipegang pada saat diputar sambil disanggah pada dada, sedangkan untuk bor tangan tidak perlu penyanggah dada. Baiklah, yang ketiga yaitu mesin bor dengan menggunakan listrik portabel. Nah, ini lebih praktis lagi karena menggunakan listrik sebagai penggerak mesin untuk menggerakkan mata bornya. Ya, kedua, mata bor. Mata bor ini dibagi menjadi 2. Ada mata bor arus lurus dan mata bor alur spiral. Keduanya ini memiliki perbedaan, yaitu fungsi dari bor alur lurus ini yaitu untuk melubangi logam lunak seperti tembaga, kuningan. Dan bor alur spiral ini digunakan untuk pekerjaan umum pada logam-logam keras seperti itu. Selanjutnya, tindakan keamanan pada mesin bor. Pertama, jangan menggunakan mata bor yang lebih besar dari kapasitas penjepitnya. 2. Jangan menggunakan mata bor sebagai penitik atau penggores. 3. Hanya menggunakan mata bor yang tajam dan langkah-langkah yang benar. 4. Gunakan kecepatan pengeboran dengan benar. 5. Bersihkan bram atau serpihan logam setelah mesin bor berhenti. 5. Pastikan benda kerja atau ragum bor aman. Perawatan mesin. Pertama, pelumasan. 2. Mesin harus dibersihkan setelah digunakan. 3. Chips harus dibersihkan menggunakan kuas. Isot, gloves, spindle, slavers, bass, dan pule harus dibersihkan. Diolesi dengan cairan anti karat untuk mencegah dari berkarat. Terus, pastikan alat pemotong berjalan lurus atau stabil sebelum memulai operasi. Selanjutnya, jangan menempatkan alat-alat di meja pemboran. Dan terakhir, hindarkan pemakaian longgar dan perlindungan khusus untuk mata. Baiklah. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan bagian-bagian dari mesin bor. Baiklah. Mesin bor ini sebenarnya tadi saya kurang satu, yaitu mesin bor dengan menggunakan mesin bor dudukan ya. Dimana di sini lebih praktis lagi dan dapat dikatakan lebih safety lagi karena menggunakan dudukan. Baiklah, yang pertama dapat dicari nantinya. 1. Base atau dudukan yang fungsinya sebagai penopang dari semua komponen mesin bor. 2. Kolom atau tiang, bagian untuk menyangga bagian-bagian digunakan sebagai proses pengeboran. 3. Table atau meja. Terus table atau meja. Kemudian drill atau mata bor. Spindle, bagian yang menggerakkan cuks atau pencekam yang memegang atau mencekam mata bor. 6. Spindle head merupakan rumah dari konstruksi spindle yang digerakkan oleh motor dengan sambungan berupa belt dan diatur oleh drill feed handle. 7. Drill feed handle, handle untuk yang
digunakan untuk menurunkan atau menekan spindle dan mata bor ke benda kerja. Dan nomor 8, kelistrikan. Baiklah, prosedur penggunaan mesin bor. Ya, prosedurnya untuk penggunaan mesin bor. Pertama, cek kondisi mesin bor. Tegangan harus sesuai dengan mesin bor. 5. Pasang mata bor. Kencangkan kunci khusus kunci L yang biasanya disertakan pada saat membeli mesin bor. Selanjutnya, buat titik pada material plat besi yang ini digunakan agar tidak melenceng pada saat mengebor. Kemudian, atur putaran mesin sesuai dengan tabel. Hidupkan mesin. Pastikan bor pada posisi tegak lurus. 5. Terus selanjutnya, siapkan coolant atau untuk memperhalus mata bor yang bergesekan dengan material. Selanjutnya, matikan mesin setelah digunakan. Pastikan material yang dilubangi sudah sesuai dengan keinginan sebelum mesin dimatikan. Dan yang terakhir, bersihkan mesin apabila telah digunakan. Nah, ya, sudah. Baiklah, yang pastinya di sini kita tidak boleh melupakan keselamatan kerja. Baiklah, tujuan dari keselamatan kerja di sini adalah mencegah terjadinya kecelakaan kerja, mencegah timbulnya penyakit akibat suatu pekerjaan, mencegah atau mengurangi kematian atau mencegah mengurangi jasa tetap, mengamankan material konstruksi, pemakaian pemeliharaan bangunan, alat-alat kerja, mesin-mesin, instalasi dan sebagainya, meningkatkan produktivitas kerja tanpa menguras tenaga kerja dan menjamin produktifnya. Selanjutnya yang keenam, mencegah pemborosan tenaga kerja, modal alat dan sumber-sumber produksi lainnya. 7. Menjamin tempat kerja sehat, bersih, aman, dan nyaman sehingga dapat menimbulkan kegembiraan pada saat bekerja. Dan 8. Memperlancar, meningkatkan, mengamankan produksi industri secara serta pembangunan. Baiklah, selanjutnya di sini untuk penjelasan mesin bor telah saya jelaskan, dan selanjutnya saya akan beralih pada pembahasan selanjutnya, yaitu mesin gerinda. Nah, kita buka dulu slide-nya. Pengertian mesin gerinda. Mesin gerinda adalah mesin perkakas yang digunakan untuk mengasah, memotong serta menggerus benda kerja kasar maupun halus dengan tujuan dan kebutuhan tertentu. Jadi perbedaannya dari sini adalah kalau gerinda di sini fungsinya untuk memotong atau memperhalus, sedangkan mesin bor tadi fungsinya untuk melubangi. Nah, fungsi utama bergerinda: memotong benda kerja, menghaluskan, menghilangkan si tajam pada benda kerja atau mengasah. Dan yang keempat, mengatur suatu proses benda kerja sebagai proses jadi akhir finishing pada benda kerja. Cara pengoperasian mesin gerinda. 1. Hidupkan lampu penerangan. Pastikan mesin dan batu gerinda dalam keadaan baik. Kaca pelindung harus dipasang pada mesin gerinda. Sesuaikan jarak antara batu gerinda dan landasan. Tekan tombol start pada mesin. Tunggulah sampai putaran mesin berjalan dengan normal. Pakai alat pelindung muka atau face shield. Gunakan face grip untuk memegang benda-benda kecil. Tekan tombol stop apabila selesai menggunakan. Tunggu sampai mesin benar-benar berhenti berputar. Lepaskan kabel dari mesin outlet. Bersihkan kotoran-kotoran yang ada pada mesin gerinda dan sekitarnya, dan simpan alat-alat keselamatan pada tempatnya. Ya, di sini kebetulan slide-nya di sini tidak menerangkan mata-mata gerinda. Di sini saya masih ingat mata-mata gerinda yang ada di sini ya. Mata-mata gerinda dibagi berdasarkan fungsinya. Yang pertama, fungsinya sebagai memotong, itu bentuknya ya seperti piringan. Dan fungsinya untuk mengamplas, berbentuk seperti piringan namun tebal, namun pada sisi horizontalnya tersebut seperti amplas, yang fungsinya tidak lain hanya untuk menghaluskan. Kemudian ada yang fungsinya juga untuk menghaluskan, namun di sini fungsi menghaluskan tersebut hanya untuk menghaluskan kerak-kerak atau karatan-karatan pada logam. Nah,
Pada fungsi kali ini menggunakan mata gerinda yang bentuknya seperti serabut besi. Nah, pahami. Selanjutnya, menunjukkan kesadaran akan bahaya yang ada saat menggunakan mesin gerinda. Baiklah, di sini ada pun prosedur-prosedur yang harus kita lakukan dan kita terapkan. Pertama, pahami penggunaan dengan tepat dan benar. Selalu konsentrasi penuh, itu kuncinya. Kenali alat yang akan digunakan dengan baik, yaitu bagaimana cara pengoperasiannya, bagaimana cara perawatannya, dan yang pastinya kita harus memahami lebih agar jangan sampai ada kesalahan teknis, karena mengingat benda ini berbahaya. Terus jangan memaksakan diri. Apabila kita tidak bisa untuk melakukan pekerjaan tersebut, maka jangan ragu untuk meminta bantuan pada yang profesional atau yang telah berpengalaman. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.